Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pemrograman lanjut. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang fungsi virtual. Fungsi virtual ini merupakan salah satu fungsi atau fitur ya yang terdapat di pemrograman berorientasi objek, di mana berhubungan dengan polimorfisme. Jadi pada penerapan polimorfisme, fungsi virtual ini memegang peran yang sangat penting karena merupakan landasan dalam pemrograman berorientasi objek itu sendiri. Jadi dengan bantuan fungsi virtual, polimorfisme ini dapat diterapkan dalam pemrograman berorientasi objek. Yang dimaksud sendiri dengan virtual di sini adalah berwujud tetapi tidak di dalam kenyataannya atau tidak ada dalam realitasnya. Jadi fungsi virtual ini maksudnya berwujud itu ada di dalam coding. Kita harus menuliskan fungsi virtual ini di coding. Tetapi ketika kita menjalankan program, maka program itu tidak berjalan. Itu. Nah, terus kenapa kita harus membuat fungsi virtual? Jadi fungsi virtual ini digunakan ketika digunakan seolah-olah program tampaknya memanggil fungsi dari satu kelas gitu karena namanya sama, misalkan ada nama yang sama di dua kelas. Nah, ketika fungsi tersebut dipanggil, maka kita bisa menentukan mana fungsi yang harus dijalankan, mana yang tidak gitu. Jadi kita bisa membuat satu fungsi virtual sehingga ketika fungsi tersebut dipanggil, yang fungsi virtual ini tidak dijalankan, sehingga fungsi lainnya bisa berjalan. Seperti itu. Jadi tampaknya memanggil fungsi dari satu kelas, tapi pada realitasnya atau kenyataannya dia memanggil fungsi dari kelas yang berbeda atau kelas lain. Terus mengapa fungsi virtual ini dibutuhkan? Fungsi virtual dibutuhkan ketika kita memiliki sejumlah objek dari kelas yang berbeda, tapi kita ingin meletakkan semuanya dalam satu array dan melakukan suatu operasi tertentu dengan menggunakan nama fungsi yang sama. Ini yang disebut dengan polimorfisme. Jadi poin dari polimorfisme di sini adalah menjalankan operasi tertentu dengan nama fungsi yang sama. Jadi kita cukup memanggil dengan nama fungsi yang sama. Nanti yang akan dioperasikan itu akan berbeda tergantung dari objeknya yang memanggil gitu. Jadi di sini poinnya itu ada objek dari kelas yang berbeda, tapi meletakkan semuanya dalam satu array. Berarti kalau ada array di sini kita menggunakan pointer, itu kita menggunakan satu pointer array, tapi itu bisa digunakan untuk menunjukkan sejumlah objek dari kelas yang berbeda-beda. Polimorfisme ini adalah fitur kunci pada pemrograman berorientasi objek setelah kelas dan inheritance. Nah, karena di sini kita belajar mengenai fungsi virtual ya, karena polimorfisme ini merupakan salah satu kunci atau salah satu kelebihan dari pemrograman berorientasi objek. Syarat polimorfisme itu sendiri, yang pertama, terdapat beberapa kondisi agar polimorfisme dapat bekerja. Yang pertama, kelas memiliki nama fungsi yang sama dan harus berasal dari satu kelas induk. Jadi tetap berhubungan dengan inheritance ya. Jadi kelas-kelas yang memiliki nama fungsi yang sama harus berasal dari satu kelas induk. Jadi ada beberapa kelas turunan itu yang bisa kita gunakan untuk polimorfisme. Jadi hanya bukan kelas yang benar-benar terpisah ya, tapi kelas-kelas turunan dari satu kelas induk. Fungsi yang akan dipanggil pada polimorfisme harus dideklarasikan sebagai virtual di kelas induk. Gitu. Jadi nama-nama fungsinya sama baik di kelas induk maupun di kelas turunan. Nah, tapi yang di kelas induk itu harus dideklarasikan sebagai kelas virtual supaya tidak terpanggil dan kita bisa memanggil fungsi-fungsi yang ada di kelas turunan tersebut. Akses member fungsi dengan pointer tanpa fungsi virtual. Jadi yang pertama harus dilakukan adalah membuat pointer array ke kelas induk pada baris 27. Nah, di sini kita bisa lihat di sini kita membuat pointer array ke kelas induk. Jadi
pointer array ini bertipe kelas induk, yaitu base gitu. Nah, lalu meminta sistem untuk memberikan memori pada pointer agar pointer tersebut menjadi objek dari kelas turunan, yaitu pada baris 28 dan 30. Jadi di baris 28 dan 30 ini kita mendefinisikan bahwa pointer array kalau di sini dia merupakan objek dari kelas dev1, karena di sini kita memintakan memori ke sistem untuk disimpan sebagai objek dev1. Sedangkan pada baris 30 ini kita mendefinisikan ptr1 sebagai objek dari kelas turunan dev2. Gitu. Karena kita di sini meminta memori ke sistem, yaitu dengan menggunakan operator atau dengan keyword new untuk meminta memori ke sistem, sehingga ptr1 ini sebagai objek dari kelas dev2. Oke, untuk atasnya ini cukup jelas ya. Di sini ada kelas induk base, ada kelas turunan dev1 dan kelas turunan dev2. Oke, dicoba program ini kira-kira outputnya seperti apa. Nah, dari program samping ini pada baris ke-29 dan 31 ini kita berharap bahwa program ini akan menampilkan fungsi show dari kelas dev1 dan dev2. Jadi nanti outputnya itu berupa dev1 dan dev2. Tapi kenyataannya outputnya itu adalah base. Jadi di sini compiler dia mengabaikan konten dari ptr0 dan ptr1. Gitu. Jadi dia mengabaikan konten yang ada di kelas dev1 dan dev2 dan tetap menampilkan isi dari kelas induknya gitu, karena dia kan ptr ini berasal dari kelas induk base. Jadi di sini ketika kita menggunakan pointer, dia tetap akan menampilkan isi dari kelas induknya gitu. Jadi fungsi virtual ini memang biasanya digunakan berhubungan dengan atau digunakan menjadi satu dengan pointer gitu ya. Jadi ketika kita menggunakan pointer, maka kita menggunakan pointer ada inheritance, biasanya kita juga membutuhkan fungsi virtual gitu. Karena karena di sini kita kan ingin membuat satu objek. Ini kan kita membuat satu objek dari kelas induk, tapi dia bisa digunakan untuk beberapa kelas gitu. Jadi satu objek dari kelas induk base dia bisa digunakan, satu objek pointer ptr2 dari kelas induk base bisa digunakan untuk menjadi objek dari kelas turunan. Di sini kita bisa lihat ada objek pointer dari kelas induk base, dia bisa menjadi kelas turunan dari dev1 dan objek dari kelas turunan dev1 dan objek dari kelas turunan dev2. Dimana kalau kita menggunakan array atau objek biasa itu tidak bisa. Kita harus biasanya kita harus membuat objeknya masing-masing per kelas, kan seperti itu. Kalau di sini kita bisa membuat satu pointer objek, dia bisa menjadi objek dari kelas turunan lain gitu, atau terusan. Kalau di sini ya dev1 dan dev2 dengan menggunakan operator new. Nah, oleh karena itu di sini fungsi virtual dibutuhkan supaya kita bisa mengakses fungsi dengan nama yang sama, yaitu show. Nah, kan kalau polimorfisme di sini kan kita memanggil fungsi dengan nama yang sama, gitu. Nah, bagaimana caranya? Ini kan tanpa fungsi virtual. Akses pointer tanpa fungsi virtual. Jadi ini gambaran dari program di slide sebelumnya ya. Di sini kita bisa melihat bahwa ptr ini tetap mengakses fungsi show dari kelas induk. Gitu. Jadi dia seharusnya bukan seharusnya, kita ingin output dari show ini kan mengakses show yang ada di turunan 1 dan turunan 2. Tapi di sini dia tetap mengakses show yang ada di kelas induk. Oke. Nah, lalu bagaimana cara kita memasukkan fungsi virtual dalam suatu program? Itu kita bisa melihat di sini.
Silakan dicoba program ini, lalu perhatikan bagaimana outputnya. Nah, jadi keyword virtual itu diletakkan di baris ke-7 sini ya. Jadi di sini kita letakkan virtual di sini, maka fungsi show yang ada di kelas Indo ini akan menjadi fungsi virtual. Gitu. Nah, setelah diganti virtual, outputnya maka akan menjadi ini ya, dev1 dan dev2. Seperti itu. Jadi fungsi show yang ada di kelas Indo ini akan dianggap tidak ada virtual. Jadi seperti tadi ya, pengertian virtual yaitu dia itu ada atau tampak, tapi tidak ada atau tidak realistis atau tidak ada kenyataannya. Tampak di coding, tapi di output program dia akan tidak akan muncul. Gitu. Nah, jadi penulisan seperti biasa dengan cara menuliskan virtual di depan void. Oke. Jadi ini gambaran dari program di slide sebelumnya ya. Dari sini kita bisa melihat, jadi show yang ada di PTR0, di mana PTR0 ini merupakan objek dari turunan 1, dia akan menampilkan show yang ada di kelas turunan 1. Sedangkan objek PTR, pointer objek PTR1, di mana dia merupakan objek dari kelas dev2, dia akan menampilkan show yang ada di kelas dev2 juga. Gitu. Jadi dia tidak akan menjalankan show yang ada di kelas induk, karena show yang ada di kelas induk sudah menjadi fungsi virtual. Jadi dianggap tidak ada gitu, yang dia akan langsung ke kelas turunannya, show yang ada di kelas turunan. Oke, itu mengapa kita di sini fungsi virtual ya. Saya sedikit kita ulang kembali dari awal. Jadi karena di sini fungsi virtual ini ada karena kita menggunakan pointer. Kenapa kita menggunakan pointer? Karena di sini kita ingin membuat satu variabel, itu kan misalkan PTR tadi. Kita ingin membuat satu variabel, lalu di sini misalkan PTR ini, kita ingin membuat satu variabel dari satu kelas induk, tapi dia bisa menjadi objek dari banyak kelas turunan. Gitu. Di sini kalau di sini contohnya ada dua, yaitu kelas turunan dev1 dan dev2. Tapi bisa menjadi lebih dari itu, gitu. Jadi kita tidak perlu membuat kalau kita menggunakan objek biasa atau objek array, itu hanya biasanya bisa digunakan untuk satu kelas saja. Kalau di sini kita bisa menggunakan satu pointer array, itu bisa digunakan untuk banyak kelas. Kalau kita menggunakan array objek pun, itu hanya bisa digunakan untuk satu kelas. Tapi kalau untuk kelas lain kita harus buat lagi. Gitu. Jadi ketimbangannya pointer di sini adalah untuk itu. Nah, tapi ketika menggunakan pointer, kita tidak bisa mengakses fungsi dengan nama yang sama di kelas turunan, atau kita tidak bisa menggunakan polimorfisme secara langsung. Jadi kita membutuhkan fungsi virtual supaya fungsi yang dipanggil itu bukan dari kelas induk, tapi dari kelas turunan. Gitu. Di sini kita membutuhkan fungsi virtual. Kelas abstrak dan fungsi virtual murni. Di kelas abstrak adalah kelas induk yang tidak pernah menginstansiasi objek. Nah, kelas abstrak ini dapat dibuat dengan menempatkan setidaknya satu fungsi virtual murni di kelas induk. Jadi, abstrak kelas itu untuk memastikan bahwa kelas induk itu tidak bisa membuat objek. Dia hanya kelas turunan saja yang bisa membuat objek. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menuliskan sama dengan 0 di akhir satu fungsi. Gitu. Nah, dengan menambahkan sama dengan 0 ini berarti kita sudah membuat fungsi ini sebagai fungsi virtual murni. Gitu. Dengan menempatkan satu fungsi virtual murni ini di suatu kelas, maka kelas tersebut sudah menjadi kelas abstrak. Gitu. Oke, silakan dicoba program ini, lalu bagaimana outputnya. Oke, lalu coba hilangkan komentar pada baris ke-8, lalu perhatikan kira-kira bagaimanakah output dari program ini. Lalu selain itu juga coba tambahkan objek dari kelas induk di sini ya. Coba dibuat objek dari kelas induk, lalu perhatikan outputnya.
Nah, dev1 dan dev2 ini adalah output ketika virtual fungsi ini digunakan dan tidak ada error tentunya. Jadi syarat pertama yang harus dilakukan yaitu fungsi virtual murni dapat dibuat dengan menambahkan ekspresi 0 di akhir nama fungsi. Lalu syarat kedua, tidak perlu menuliskan badan fungsi atau tidak perlu tanda kurung kurawa. Seperti itu. Jadi di sini tidak perlu menambahkan kurung kurawa. Dan jangan lupa untuk menambahkan sama dengan 0 di sini untuk memastikan bahwa fungsi virtual ini sebagai fungsi virtual murni.